Selamat pagi, kembali kita belajar matematika peminatan kelas 11 MIPA. Hari ini kita belajar persamaan dasar trigonometri, khusus hari ini bentuk yang kosinus dan juga tangen. Kita berangkat dari contoh-contoh untuk penjelasannya. Contoh 1, tentukan nilai X yang memenuhi dari cos 3X sama dengan setengah akar 3 dengan 0 derajat lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Ini adalah interval dari permasalahan tersebut. Artinya batasan-batasannya, batasan nilai X yang kita cari adalah antara 0 sampai 360 derajat. Tidak boleh keluar dari batasan ini. Langkah pertama, seperti pertemuan sebelumnya, kita cari dulu periodenya. Periodenya 360 derajat dibagi 3. Angka 3 ini berasal dari koefisien X pada cos 3X ini. Maka dapatlah 120 derajat. Kembali ini nanti berfungsi sebagai pengulangan dari nilai sudut yang kita peroleh. Cos 3X sama dengan setengah akar 3. Ini permasalahan dari soal. Apa yang kita lakukan di sini? Kita mencari cos berapakah yang nilainya setengah akar 3. Cos berapakah yang nilainya setengah akar 3. Ya, kita ingat kemarin yaitu cos 30 lah yang nilainya setengah akar 3. Itu makanya 3X sama dengan 30 derajat. Karena cos 30 derajat lah yang membuat hasil setengah akar 3. Kamu ingat kembali kemarin tabel sudut-sudut istimewa. Dari 3X sama dengan 30 didapatlah X sama dengan 10 derajat. Berasal dari 30 dibagi 3. Kemudian setelah dapat yang 10 derajat ini, itulah nanti berfungsi periode yang 120 derajat tadi sebagai pengulangannya, periode lanjutannya, yaitu 10 tambah 120, 130 derajat, tambah lagi 120, 250 derajat. Kalau kita tambahkan lagi 120 menjadi 370, sudah keluar dari interval yang disyaratkan. Setelah dapat 30 kita ingat kembali bahwa pasangan cos ada di kuadran ke-4. Pasangan cos ada di kuadran ke-4. Mencari pasangannya itu yaitu kemarin 360 dikurang alfa. Alfanya di sini 30 derajat, maka kita dapat pasangannya itu 360 derajat dikurang 30 derajat, 330 derajat lah pasangannya di kuadran ke-4. Nanti untuk menggampangkannya, kalau dia cos pasangan ini, sepasang ini kalau kita jumlahkan 360 derajat. Ini sepasang nanti dia 360 derajat ini kalau cos. Kalau sinus itu sepasang, kalau kamu tengok nanti contoh yang lalu itu 180 derajat. Setelah dapat 3X sama dengan 330 derajat yang berasal dari 360 kurang 30 tadi, maka kita cari X-nya 330 dibagi 3 dapat 110 derajat. Setelah dapat 110 derajat kembali kita tambah-tambah dengan 120 sesuai dengan periode dari permasalahan tersebut. 110 tambah 120, 230, tambah lagi 120, 350. Kita tambahkan sini sudah 470, sudah lewat. Maka inilah yang menjadi solusi keseluruhan dari permasalahan ini. Maka kita tulis sebagai himpunan penyelesaian. Kita tuliskan berurut dari yang terkecil ke yang terbesar dari ke-6 ini tadi. Itu penjelasan nomor contoh 1. Masuk kita contoh 2. Di sini bedanya ada 2X tambah 10. Kalau tadi hanya 3X saja. Langkah pertama sama. Kita cari periodenya. Dapatlah 360 derajat dibagi 2. 2 ini berasal dari sini. Maka dapat periodenya 120 derajat. Kemudian kita cari nilai cosnya. Cos berapakah yang setengah? Iya, jawabannya 60 derajat. Jadi di sini tulis 2X tambah 10 sama dengan 60 derajat. Karena cos 60 lah yang nilainya setengah.
Selanjutnya dari 2x tambah 10 sama dengan 60. Kita cari x-nya dapat 25. Berasal dari 60 dikurang 10, 50 bagi 2. Maka 25 derajat. 25 derajat. Selanjutnya kita tambahkan dengan periodenya. 25 tambah 180, 205 derajat. Kalau tambah lagi 180 sudah 385. Sudah lewat dari intervalnya. Yaitu 0 sampai 360 intervalnya. Tidak boleh lewat dari situ. Ya. Kita cari kembali pasangannya. Tadi saya bilang jumlah pasangannya itu kalau sepasang nanti jumlah ke 360. Maka temannya satu lagi adalah 60. Tambah berapa supaya 360? 300. Atau 300 ini berasal dari 360 dikurang 60 derajat. Dapat pasangannya sudah. Cari X-nya. 145 berasal dari mana ini? 300 dikurang 10. 290 dibagi 2. 145 derajat. Maka selanjutnya dapat 145 tambahlah dengan 180 sebagai periodenya. Maka 145 tambah 180, 325 tambah lagi 180 sudah lewat dari interval yang diserahkan. Maka penyelesaiannya ada 4 sudut ini. Itulah yang ditulis sebagai himpunan penyelesaian, ditulis dari yang terkecil ke yang terbesar. Itu mengenai cos. Jadi untuk sinus dan cos itu penyelesaiannya mirip, ya. Hanya bedanya nanti kita tentukan nilai sin kalau dia sinus yang ditanya, kalau cos kita sesuaikan dengan sudut-sudut istimewa cos. Sekarang contoh 3 dan 4 kita masuk ke tangen. Contoh 3, tangen 2x sama dengan 1, intervalnya 0 sampai 180 derajat. Langkah pertama sama, kita cari dulu periodenya. Nah, ini bedanya dengan sinus dan juga cos. Kalau dia tangen 180 derajat dibagi 2. Kalau sin dan cos 360 di sini. Kalau tangen 180 derajat. Kenapa demikian? Itu karena periode standarnya, periode bakunya untuk tangen itu adalah 180 derajat. Kalau sin dan cos, periode standar itu 360 derajat. Nanti kalau kita belajar dari grafik, nampak itu kalau sin dan cos setiap 360 derajat dia berulang bentuknya. Tapi kalau tangen setiap 180 derajat lah dia berulang. Maka di sini 180 derajat ini periode standar. Jadi 180 yang ini bukan dari sini ya. Bukan. Ini interval. Ini bebas nanti mau berapapun. Ini karena periode standar tangen adalah 180 derajat. Dibagi 2 berasal dari sini. Maka dapat 90 derajat. Tangen 2x sama dengan 1. Dari soal. Kita cari tangen berapakah yang nilainya 1. Jawabannya 45. Maka kan kita ingat minggu lalu tangen 45 yang 1 kan. Jadi 2x sama dengan 45 kita tulis. Cari x-nya dapat 22,5. 22,5 berasal dari 45 dibagi 2. Kemudian setelah dapat yang 22,5 kita tambah-tambahkan dengan periodenya tadi. 22,5 tambah 90, 112,5. Kalau tambahkan lagi dengan 90, sudah 200 lebih. Sedangkan intervalnya adalah 0 sampai 180 derajat. Itu yang kelompok pertama. Ya, masuk kita kelompok kedua. Kita ingat kemarin, kalau tangen itu ada pasangannya di koran ke-3. Kalau sinus pasangannya di koran 2, kosinus pasangannya di koran ke-4, tangen pasangannya di koran ke-3. Mencari pasangannya di koran ke-3 itu yaitu 180 derajat ditambah alfa. Alfanya di sini 45, berarti 180 tambah 45, 225 derajat.
Ya. Ini 180 tambah 45 dikurangi 3. Baru kita cari X-nya berasal dari ini 112,5 berasal dari 225 dibagi 2 dapat 112,5 derajat. Nah, untuk permasalahan tangen nanti, ternyata dia di kelompok 2 itu akan selalu berulang ini ke bawah. Berulang di bawah. Jadi nanti cukup untuk tangen kita lakukan hanya sekali saja, sekali jalan saja. Kalau sinus dan cos dia 2 kali jalan. Kalau sinus sekali jalan saja dapat nanti semuanya. Maka himpunan penyelesaiannya 22,5 derajat dan 112,5 derajat. Ini walaupun 2 ini cukup sekali ditulis. Ya, karena nilainya sama. Itu sama halnya misalnya ada di keranjangmu 3 buah pisang. Ya, kenapa cuma sekali tulis ya? Saya jelaskan ilustrasinya. Misalnya di keranjangmu ada 3 buah pisang. Ditanya orang, apa sajakah? Apa isi tasmu itu? Apa isi tasmu itu? Nah, tentunya kita tidak menjawabnya dengan pisang, pisang, pisang. Karena tadi 3 pisang kita sebut 3 kali, bukan gitu ya. Tapi kita cukup sebutkan, tanya orang, apa isi tasmu itu? Pisang. Karena hanya satu jenis. Walaupun dia ada 3 buah dalam karena jenisnya sama. Demikian juga ini. Sama nilainya maka cukup sekali ditulis saja. Itulah himpunan penyelesaian untuk contoh 3. Masuk kita contoh 4. Ya, ini sudah lebih rumit sedikit. Tapi bisa kita selesaikan ya. Ini intervalnya juga 0 sampai 180 derajat. Kita cari periode, kembali tadi ini periode standar tangen 180, bukan dari sini ya, saya kembali bukan dari sini. Ini interval, ini urusan periode. 180 derajat dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Langkah pertama kita cari, kita sederhanakan dulu. Ini akar 3 masih melekat di ruas kiri. Kita sederhanakan dulu, maka dapatlah tangen 3x kurang 15 derajat sama dengan 1 dibagi akar 3. Dibagi ya, karena ini kali-kali. Inverse dari kali-kali adalah bagi-bagi. Maka tangen 3x kurang 15 derajat sama dengan 1 per akar 3. Atau bisa kita tulis bentuk sederhananya 1/3 akar 3. Jadi tangen 3x kurang 15 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Berarti langkah selanjutnya kita cari tangen berapakah yang nilainya 1/3 akar 3. Jawabannya 30 derajat. Kan gitu ya. Tangen 30 kan 1/3 akar 3. Bisa kita lihat nanti tabel sudut-sudut istimewa yang pertemuan sebelumnya. Maka kita tulis di sini 3x kurang 15 sama dengan 30 derajat. Karena tangen 30 lah yang nilainya 1/3 akar 3. Cari x-nya, dapat 15 berasal dari mana ini? 30 tambah 15, 45 dibagi 3. Dapatlah 15 derajat. Selanjutnya dapat 15 derajat, kita tambah-tambahkanlah dengan periode yang kita dapat di atas tadi, yaitu 60 derajat. Maka 15 tambah 60, 75 derajat. Tambah lagi dengan 60, 135 derajat. Bukan 0,5 itu ya, 135 derajat. Maka penyelesaiannya ada 3, yaitu 15, 75, dan 135 derajat. Kalau tambah lagi dengan 60 sudah lewat. Sudah 195 derajat, sudah lewat dari interval. Maka dapatlah penyelesaiannya. Ya, kita tadi bilang bahwa kita hanya cukup sekali jalan saja untuk tangannya. Sekali jalan saja. Karena nanti dia akan berulang seperti contoh 3 tadi. Maka penyelesaiannya yaitu 15 derajat, 75 derajat, dan 135 derajat.
Ini 0,5-nya tidak ikut direvisi di catatanmu ya. Jadi penyelesaian contoh 4 yaitu 15, 75 dan 135 derajat. Oke, itu penjelasan sederhana dari Bapak sampai contoh 4. Contoh 5 dan juga contoh 6 kamu kerjakan di latihanmu. Contoh 5 ini mengenai cos. Contoh 6 itu mengenai tangen. Kamu kerjakan di latihanmu. Nanti hasil yang kamu dapat kamu fotokan, kemudian tulis nama dan juga kelasmu di hasil yang kamu peroleh itu. Foto salah satu saja, bisa contoh 5, bisa contoh 6. Salah satu saja yang kamu kirim ke Bapak ke WA pribadi Bapak. Oke, terima kasih. Itu pertemuan kita hari ini. Salam sehat, tetap semangat dan never give up. Jangan pernah menyerah. Bujur.